Jadi sudah ditetapkan siapa panitia pemilihannya, siapa calonnya, dan siapa pemilihnya. Jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, satu lagi. Paling. Kurang satu lagi. Sudah lihat. 17. Yunhans, Irman, Pendeta Irman Sahaya Mantap, Pendeta Irman Sasikir, Pendeta Irman, dan Tuhan Yunhan Sasikir, Irman adalah Tuhan. Irman. Beda Irman Sasikir 9 suara, Yunhan 8 suara. Beda Irman. Terima kasih. Dengan demikian, maka transport perjalanan dinas ditanggung oleh majelis jemaat. Jadi keputusan, ya. Jadi kalau rapat kumpul harus majelis jemaat. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dua lagi. Ayo, dua lagi. Gitu lah. Ya. 16, satu lagi. Satu lagi. Sampai belum? Satu lagi.
Nah, 17. Siap, siap. Oke. Maju terus. Penatua maju. Penatua Henry Sorompai. Penatua Ramli Tiawu. Momen apa sih betul? Yun Hans. Yun Hans. Jadi tahu Mepa Alhamdulillah Bangsa. Yun Hans. Yun Hans. Yun Hans. Dan kedua Gigi Fatina. Yun Hans. Yun Hans. Yun Hans. Deborah A. Dari mana saya kan? Penatua Deborah A. Manusia. Yun Hans. Aus. Ya, Bapaknya aktif dari kita juga tidak menjelaskan di sini satu kata tentang berbeda gimana. Tidak yang mengatur tentang berbeda gimana. Dalam sidang ini, bapaknya kita semua bicara dan putusan dan dua adalah undangan majelis sinode. Jadi terdiri dari mupel adalah putusan dan undangan dari mupel. Putusan adalah para presbiter yang mewakili jemaat. Putusan adalah diaken penatua dan pendeta KMJ yang mendapat mandat harus dewi. Terus kemudian undangan, yang dimaksud dengan undangan adalah jemaatnya yang salah. Ya. Ada putusan itu jelas KMJ tertulis dan diaken atau penatua tidak bisa diwakili. Jelas. Ketika majelis menulis perdana jemaat, kenapa KMJ ini bisa dibedakan? Yang membedakan adalah peraturan. Ramli dan penatua Deborah. Cepat. Ini dia. Ayo, cepat. Saya Saudara sidang ketua. Mas, nomor 1. Satu lagi. Kamu tulis saja. Mana suratnya? Sudah. 3 nama calon. Dia akan penatua dalam jabatan apa saja di PHN.
Ya, PPP yang lama taruh di tengah, jadi ini ya. Enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Terima kasih. Ini Bapak paling tinggi ya? Ayo paling tinggi ya. Ayo lanjut. Kemudian Pendeta Irawan Jero. Mau yang tadi yang tidak Pak. Pendeta Irawan Jero dengan 8 kuat. Maka transfer perjalanan dinas ditanggung. Pak Ketua. Dan ini kami dari panitia pelaksana menyerahkan seluruh hasil persidangan, bukan laporan pertanggungjawaban, hasil persidangan selama 2 hari ini ke hasil sidang tahunan Kumpul IPB Sulsel Barat ke BPM Mobile. Terima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya. Kami dari Mobile menerima hasil kerja dari panitia sebagai bentuk bahwa sidang tahunan Mobile Sulsel Barat 2018 dinyatakan boleh sukses karena sudah ada bukti. Kita pulang dengan sebuah hasil. Terima kasih kepada panitia, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak berhubungan dengan panitia. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bernardo J. Polya, Triple J. Polya. Dr. Seri Amdani. Ketua Dr. Tulus Parmiza. Ketua Eki Panama.
Natalnya. Sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada kami sebagai panitia pemilihan, saya dan Natali, Mentua Natali mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini, dan kami serahkan seluruh hasil pemilihan kembali kepada Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry dan Ibu Maria. Maria. Oh, katanya Maria. Terima kasih untuk ketua dan sekretaris, semua sukses dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Iya. Apa yang kami putuskan, dalam setiap kali kami keluarkan surat, kami bertanggung jawab penuh untuk mempertanggungjawabkan sidang ini sampai selesai. Jadi sekali lagi, jangan ada kata kesepakatan, dan kami tidak menafsir. Demokrat. Jangan. Maaf Pak. Maaf. Ya, forum ini yang menentukan, bukan people. Jangan kita menggunakan otoritas tertinggi itu adalah persidangan. Betul Pak. Betul Pak Pendeta Padatu. Betul. Tetapi yang mengeluarkan surat undangan itu adalah BP Mubel. Karena itu BP Mubel punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab BP Mubel adalah mengeluarkan surat. Kami belum dikeluarkan surat untuk mengatakan masa tugas kami berakhir. Tolong, belum ada. Dan harus sidang meminta pertanggungjawaban BP Mubel dalam hal ini. Ya karena itu kami bertanggungjawabkan bahwa dan kami menolak. Pembantu saya naik lagi. ya, sambil menunggu sekretaris membacakan berita acara. Pada hari ini kami tutup dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita bersama. Sebelum ditutup, berita acara akan dibacakan. Berita acara keputusan sidang wilayah tahun 2018 bagi PBSU 14:05 kami menutup. Ya, Bapak, saya tadi sudah katakan sampai SK-nya turun dari Majelis Sinode, baru kita menyerahkan sikap ini sepenuhnya kepada BP Mubel yang baru. Begitu ya? Ya. Ini kita berproses pemilihan, belum proses serah terima. Ya. Kan yang menetapkan sidang kita, kalau nanti kita pengesahan dari Majelis Sinode. Kalau seperti itu belum ada serah bekerja, karena harus serah terima itu. Ini banyak lagi ini. Baru saja kita mau tutup tadi. Iya kan? Jadi bagaimana? Apakah ada proses serah terima? SK-nya belum ada, Pak. Surat keputusan belum ada, Pak. Ya? Tutup ya? Bukan saya mau ambil alih ini semua, bukan. Surat keputusan belum ada untuk diserahkan. Kita maaf ya sebesar-besarnya. Jadi dengan demikian sidang tahunan dan sidang wilayah Mubel Sulsel Barat tahun 2018 dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja kami tutup. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jangan pulang karena kita mau ibadah. Karena itu kami serahkan ke panitia. Sekali lagi kami mengucapkan kepada panitia ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita memberi aplaus kepada panitia. Sukses panitia. Segala sesuatunya Majelis Jemaat GBB. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua.
apa yang dikasih Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita sidang kita dan kita pulang kita beribadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai seluruh perjalanan sidang Mupel Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kita akan kembali ke tengah-tengah jemaat dan siap melanjutkan dan melakukan apa yang telah kita gumuli bersama selama 3 hari. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan sambil kita menyanyikan Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita terambil dari Mazmur 27 ayat 8 dan 9. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka-Mu. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Terimalah salam, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga.
saksinya firman-Mu sinarilah aku, dan Roh-Mu yang kudus pimpin aku. Ku girang dan gemar sebab ku tahu Tuhan selalu memimpin hidupku. Dalam sukacita Tuhan bergembira hatiku, aku dapat kebesaran cinta-Mu. Dalam sukacita Tuhan rasa jiwaku teduh, aku dapat kesembuhan jiwaku. Biar Engkau sepanjang jalan hidupku, atur langkahku, turut firman-Mu, pakailah juga hatiku, jadi jasa bagimu, tetap jadi milik-Mu. Tuhanlah penolongku di sepanjang jalanku. Di setiap jalanku, ku tahu Tuhan selalu menghiburku. Dikala ku sesat di jalanku, ku minta Tuhan balikkan langkah hidupku. Ku terima berkat limpah dan kudus, merubah hidupku jadi baru. Ku girang dan gemar sebab ku tahu Tuhan selalu memimpin hidupku. Dalam sukacita Tuhan bergembira hatiku, aku dapat kebesaran cinta-Mu. Dalam sukacita Tuhan rasa jiwaku teduh, aku dapat kesembuhan jiwaku. Biar Engkau sepanjang jalan hidupku, atur langkahku, turut firman-Mu, pakailah juga hatiku, jadi jasa bagimu, tetap jadi milik-Mu. Tetap jadi milik-Mu. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bersyukur untuk semua yang sudah kami nikmati selama 3 hari di tempat ini. Kami datang di dalam kelelahan, keterbatasan, dan memohon kekuatan kebenaran firman, sehingga kami dapat memaknai hari-hari hidup ini, dan kami terus bersandar pada janji kebenaran. Dan kami suka memperlakukan firman, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Hosiana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu,
tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Lihat ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini gaya kepemimpinan menjadi isu yang paling hangat. Dan saudara, ada banyak sekali tren gaya seorang pemimpin, sehingga kadang karena menjaga sedemikian rupa wibawa sebuah pemimpin itu, sehingga yang terjadi adalah kita bersikap antisosial, skeptis, kurang senyum, suka mendominasi, dan kadang agresif. Dan kita merasa bahwa gaya kepemimpinan itu adalah gaya yang harus kita lakukan untuk menjaga wibawa kita. Padahal kalau kita baca baik-baik dalam pembacaan ini, yang terjadi gaya kepemimpinan Yesus dia ungkapkan adalah kepemimpinan seorang gembala. Yang sangat ditekankan di sini adalah sebuah kepemimpinan adalah sebuah hubungan. Jadi kepemimpinan bukan menciptakan sebuah jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin, tetapi bagaimana menciptakan sebuah hubungan. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Yesus mengemukakan, saya menekankan hal-hal praktis saja. Di sini Yesus mengungkapkan bahwa ada etika yang sangat baik, hebat, diungkapkan oleh Yesus bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Di sini saudara-saudara yang terkasih, sehebat apapun seorang pemimpin, tetapi kalau dia tidak punya etika, maka semuanya menjadi tidak jelas, kurang jelas, dan kepada siapa yang akan dia ikuti. Karena kalau kita menyebut kita pemimpin gereja, maka yang harus kita ikuti adalah Yesus. Kalau kita juga menyebut diri kita adalah seorang pemimpin, maka ke siapa akan kita tuju atau kita membawa perjalanan kepemimpinan ini atau yang pelayanan yang kita jalankan ini. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengungkapkan bahwa domba-domba itu mendengar suara gembalanya. Jadi di sini saya mengungkapkan ada sebuah hubungan, bukan saja etika, tetapi sebuah hubungan yang lama diciptakan,
dan selalu diciptakan. Sehingga domba itu mengenal suara gembalanya. Domba mengenal suara gembalanya akan sangat asing kalau dia mendengarnya sekali-kali. Tetapi karena ini dia mendengar terus-menerus, akhirnya dia tahu siapa gembalanya. Lalu saudara-saudara yang terkasih, di sini diungkapkan bahwa gembala itu menuntun domba. Kalau pemazmur mengungkapkan menuntun ke rumput yang hijau. Saudara-saudara yang terkasih, tuntunan ini akan membawa kepada kelimpahan pemahaman, pengertian, hubungan yang makin dekat, sehingga akhirnya mereka dapat berjalan bersama-sama, konsep ide dapat diterima, dan semua tujuan bisa sampai pada tujuan yang diinginkan. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di sini, saya mau katakan bahwa kita membutuhkan pemimpin sekaligus seorang gembala. Gembala yang yakin bahwa ada Tuhan yang menjadi contohnya, teladannya. Dan saudara, semua kita membutuhkan figur gembala, dan gembala itu adalah Yesus Kristus. Dia melakukan hal yang harus kita contohi. Dia datang untuk menciptakan sebuah hubungan. Ada banyak hubungan yang rusak, tetapi dia ciptakan ulang. Saya contohkan ketika Yesus kembali menciptakan hubungan dengan Petrus. Itu penting, karena bisa saja Yesus menganggap bahwa dia adalah seorang pemimpin. Ngapain lagi dia harus ciptakan hubungan dengan Petrus? Toh Petrus sudah bersalah. Tetapi bagi Yesus, menciptakan sebuah hubungan kembali dengan waktu yang mungkin akan berulang, itu lebih baik daripada jalan lalu menepis yang lain. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, gembala juga di sini diingatkan bahwa dia harus melalui pintu, dan penjaga itu akan membuka pintu itu. Begitu saudara-saudara yang terkasih, mari kita berjalan dalam jalan yang benar. Kadang kita memakai pintu belakang, jalan belakang, menusuk dari belakang. Tetapi mari kita mulai bisa untuk berjalan dan masuk dari pintu yang seharusnya. Yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gembala itu menuntun dombanya dan mereka mendapat segala kelimpahan. Program ini membutuhkan dana yang cukup banyak, tetapi kita percaya bahwa kita mempunyai Gembala Yesus Kristus, Allah Bapa di surga yang mempunyai dunia ini. Mungkin jalan tertatih-tatih penuh dengan keraguan, tetapi teruslah menengadah ke atas, memohon pertolongan, karena ada 3 event besar yang akan kita laksanakan. Temu Karya PKB, Jambore, PT, dan juga hal-hal rutin yang kita butuhkan. Begitu, mari kita adalah pelayan gereja, pelayan Tuhan. Berharaplah. Saya khawatir kalau kita hanya berbicara tentang teori, semua bisa. Dan teori itu pasti ada muatan ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi ketika kita berbicara tentang iman, maka yang ada adalah kita meletakkan pada Sang Pemberi kuasa itu, dan Dia akan memberikan segala kelimpahan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Segala kebesaran, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu, karena siapakah kami sehingga Engkau menuntun, memberkati, bahkan Engkau juga menghadirkan kekuatan untuk kami memaknai hidup ini. Dalam suka maupun duka, kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang. Pada siang menjelang sore ini, kami datang juga bertelut mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau lakukan. Kami datang sebagai panitia, lengkapilah kami juga dengan kekuatan kasih-Mu, sehingga segala kelelahan kami tidak membuat salah paham di dalamnya, tetapi kelelahan ini membuat kami terus hanya bersandar kepada-Mu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk manajemen yang ada di Hotel Clarion ini,
Engkau juga mau memberkati, melindungi ketika mereka membuka juga penerimaan bagi acara-acara gereja di tempat ini. Kiranya Engkau mau menambah-nambahkan segala yang baik, berkat bagi manajemen hotel di tempat ini, sehingga semuanya terberkati dan Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat Bahtera Kasih sebagai tuan rumah. Engkau juga mau memberkati sehingga semua ini boleh berbuahkan kebaikan dan mereka terus berjalan dalam iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kecukupan. Kami juga datang sebagai para peserta. Engkau juga mengenal kami masing-masing ketika kami meninggalkan jemaat, ketika kami meninggalkan keluarga, ketika kami berproses di tempat ini. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Engkau juga tahu Tuhan ada banyak terbersit, salah paham, mungkin juga kepahitan. Tetapi kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan juga memberikan kekuatan di tengah keletihan kami. Tuhan di surga, Tuhan yang Maha Kasih, kami juga memohon kepada kiranya Engkau juga mau memberkati setiap pribadi kami, sehingga kami mampu untuk menciptakan hubungan yang baik dan model kepemimpinan seorang gembala boleh kami hadirkan di tengah keluarga kami, di tengah jemaat kami, maupun dimanapun kami berada. Karena segala yang baik sudah Engkau berikan bagi kami, bahwa Engkau mau supaya kami juga melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk seluruh GPIB yang pada sore menjelang malam akan melaksanakan ibadah keluarga. Tuhan juga memberkati sehingga pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes ini kembali memberikan kekuatan setiap jemaat dan mereka juga berjalan dalam kebenaran firman. Tuhan yang di surga, kami juga serahkan pemerintahan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan. Kami percaya kepemimpinan seorang gembala juga hadir dengan kekuatan kasih sayang, sehingga hadir di tengah para pemimpin kami. Begitupun pemerintahan yang ada di Makassar, kami memohon Kau juga mau memberikan yang terbaik. Proses pilkada yang sedang berlangsung, Tuhan juga memberkati dan memberikan segala keamanan bagi kota kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mempercayakan kami hadir di sini. Tuhan juga mengembalikan segala yang baik dan proses penyusunan PKA yang ada di setiap jemaat. Tuhan juga memberkati. Terus terang, jujur kami katakan kepada Tuhan, kami berhadapan dengan situasi yang sulit pada saat ini. Tapi kami mau meletakkan semuanya kepada-Mu, bahwa kami mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan dan perbaikilah seluruh hidup kami, sehingga kami kembali berjalan di jalan yang Engkau inginkan, dan biarlah seluruh hidup kami berkenan kepada-Mu. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selamat kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saksian pujian dari belakang kita. Umat Tuhan di negeri ini,
Thank you.
bagi persembahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu mana yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Silakan. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kita bersama. Yang kedua, BP Mupel yang telah meng-SK-kan kepada kami selaku panitia penyelenggara persidangan tahunan Mupel wilayah Sulsel Barat tahun 2018. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PHMJ dan anggota Jemaat Bahtera Kasih yang sudah boleh mempercayakan kepada kami selaku anggota dan panitia pelaksana persidangan tahunan 2018 ini. Berikutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Grand Clarion Convention and Hall dan Pinisi Hospitality, lebih khusus kepada Bapak Gian Sinaga yang sudah boleh memberikan bantuan kepada kami dan mendukung segenap kegiatan kami selama kami melaksanakan persidangan tahunan tahun 2018 ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk para sponsor, baik dari Rumah Makan Torani, Yayasan Sosial Budi Luhur, dan Kopi Kapal Api yang setia menemani para anggota sidang sepanjang hari dari tanggal 12 sampai pada saat ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk segala dukungan, doa, dukungan material dari setiap donatur yang telah memberikan segala sesuatunya untuk mendukung sehingga boleh terlaksananya kegiatan ini. Dan terlebih kami menyampaikan puji syukur karena tadi malam panitia bisa merampungkan hasil-hasil persidangan sehingga Bapak Ibu boleh pulang ke jemaat dengan seluruh hasilnya sudah dalam bentuk soft copy dan hard copy dan untuk bisa ditindaklanjuti. Kami juga mohon maaf apabila selama berlangsungnya persidangan dari hari pertama tanggal 12 sampai pada hari penutupannya pada saat ini ada banyak kekurangan-kekurangan dari kami dari panitia. Kami mohon yang jelek-jelek boleh ditinggalkan di sini dan biar kiranya segala kemuliaan bagi Allah Bapa yang telah mempercayakan pelayanan kepada kita semua. Terakhir, untuk paduan suara dari PKP pada ibadah pembukaan dan PKB pada ibadah penutupan, organis yang bertugas saudara Ganet selama ibadah pembukaan dan penutupan, dan seluruh pihak yang sudah boleh mendukung sehingga boleh terlaksananya kegiatan ini. Terakhir, untuk teman-teman panitia, pekerjaan kita belum selesai, tetapi saya yakin dan percaya apa yang boleh kita lakukan ini segala jerih lelah dari kita pertama kali dibentuk sampai pada saat ini tidak akan sia-sia. Akhir kata, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami dari panitia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta sidang yang sudah boleh bersama-sama bekerja sama dengan baik dengan kami dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. So carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn, and hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. Frustrated brother, see how he's trying to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. So carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Take your candle and go light your world. 'Cause we are a family whose hearts are blazing. So let's raise our candles and light up the sky, praying to our